Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya matahari kami menyembah dan hanya kepada cahaya matahari kami minta tolong. Artinya beku atau penyakit atau lemah, bahkan kematian arti hamidah itu. Hamada ya, sorry. Jadi kalau alhamdulillah berarti segala kebekuan, kelemahan, penyakit dan kematian untuk Allah, Masya Allah. Jauh melenceng artinya. Kemudian tertukarnya huruf H dengan huruf H pada kata Ar-Rahman sehingga menjadi Ar-Rahman, yang maha lemah tuntutan atau permintaannya. Itu arti Ar-Rahman, yang maha lemah permintaan atau tuntutannya. Jadi an'amta, engkau hewan mengeluarkan suara yang lemah, suara lemah. Nah, itu dia. Kalau terganti ain itu dengan hamzah, an'amta, an'amta. Harusnya an'amta, an'amta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Habibina al-Mustafa wal-Mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati ketua dan segenap takmir Masjid Al-Muhajirin, para imam, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, serta bapak dan ibu, hadirin wa hadirat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyampaikan puji, sanjungan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kita berbagai macam karunia. Yang terpenting tentunya adalah hidayah dan taufik yang membuat kita masih punya ghirah, kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita lanjutkan kajian kita tentang kesalahan-kesalahan aspek bahasa dalam menunaikan ibadah, dan pagi ini adalah dalam menunaikan salat. Tapi tentu fokusnya bacaan Al-Fatihah ya. Karena menurut Imam Nawawi, kalau salah dalam mengucapkan Al-Fatihah, terutama untuk yang membaca jahar ya, kalau kesalahan itu merubah arti, itu bisa batal sholatnya, karena Fatihah adalah rukun sholat ya. Nah, tapi berdasarkan data yang didapatkan di lapangan dalam menunaikan sholat berjamaah, masih ada kesalahan-kesalahan yang itu merubah arti. Baik, Bapak berbahagia, kita mulai. Yang pertama, penggantian atau tergantinya huruf H dengan huruf H pada kata alhamdu, sehingga yang terdengar itu alhamdu. Alhamdu. Harusnya alhamdu. Nah, ini H ini kalau tidak dilatih kadang sering larinya ke H itu. Alhamdu.
Ya. Level kesalahan ini saud atau pelafalan huruf. H menjadi H. Nah, bagi alhamdu asal katanya adalah hamida, artinya memuji atau pujian. Sedangkan alhamdu asal katanya adalah hamida, artinya beku atau penyakit atau lemah, bahkan kematian arti hamida itu. Hamada ya, sorry. Jadi kalau alhamdu berarti segala kebekuan, kelemahan, penyakit dan kematian untuk Allah, Masya Allah. Jauh melenceng artinya. Nah, karena itu hati-hati. Ya, alhamdu, jangan alhamdu. Kata-kata segala itu dari mana datangnya? Dari alif lam itu, alhamdu itu lil istighraq. Jadi menghabiskan, karena memang pujian itu pada hakikatnya hanyalah pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Rabb itu artinya apa? Pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Alamin itu bentuk jamak dari kata-kata alam. Nah, kalau kita bicara alam, Masya Allah ya, ada alam mikro, ya, segala macam kuman, tungau, enak. Itu alam juga. Kemudian binatang, alam bawah laut, dan segala macamnya. Itu Rabbnya, penciptanya, pemberi rezekinya, pengaturnya, penghidupnya, mematikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka alhamdu, segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tertukarnya huruf H dengan K pada kata alhamdu sehingga menjadi alkamdu. Ini maaf, saya menyebut suku ya, saudara kita orang Jawa. Kadang-kadang H itu ada yang jadi K, ada yang jadi Kha. Jadi Ahmad jadi Ahmad. Nah, kalau dalam konteks ini menjadi K. Saya dulunya nggak percaya, masa iya. Nah, satu ketika saya ke Ponorogo, pas maghrib itu di kampung, numpang sholat di musala. Nah, betul-betul seperti itu yang saya dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagaimana kalau sholat seperti itu? Saya pernah baca itu kalau imam itu dialah yang paling fasih di kampung itu, nah itu ditoleransi. Tapi kalau ada orang yang fasih di belakangnya itu mufaraqah, memisahkan diri. Jadi dia tetap ikut gerakan imam itu, tapi dia tidak ikut imam lagi dalam niatnya itu. Baik. Alhamdu menjadi alhamdu. Level kesalahan saud atau pelafalan huruf. Alhamdu segala pujian. Alkamdu, alkamadu itu segala kesedihan yang disembunyikan. Jadi kamdu itu artinya kesedihan yang disembunyikan. Coba alhamdulillahirabbil alamin artinya segala kesedihan yang disembunyikan untuk Allah ya, pencipta jagat semesta. Jauh perginya. Alhamdu. Kalau alhamdu belum pernah saya dengar dan tidak
ditemukan data-datanya dari penelitian itu. Kemudian tertukarnya huruf H dengan huruf H pada kata Ar-Rahman sehingga menjadi Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Jadi H ini emang rada-rada susah mengucapkannya. Berlatihnya pakai makan lado kutu ya lada. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini banyak ditemukan datanya, artinya sering terjadi. Level kesalahan juga saud atau pelafalan huruf. Jadi belajar bahasa Arab untuk keperluan ibadah itu yang sangat penting adalah bagaimana melafalkan huruf yang benar. Karena dulu waktu saya kecil lah itu buku belajar Qur'annya itu apa ya namanya, buku hijaiyah itu. Kemudian belakangan muncul Iqra. Nah Iqra itu cukup bagus ya karena anak ketika sudah mulai apa itu sudah langsung dilatih makhraj hurufnya. Ya. Jadi alumni Iqra itu lumayan bagus apanya. Kalau dulu waktu kecil enggak, kurang diperhatikan makhraj huruf ini. Bapak Ibu berbahagia, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Tapi kalau Ar-Rahman itu artinya dhaifut talab, yang maha lemah tuntutan atau permintaannya. Itu arti Ar-Rahman. Yang maha lemah permintaan atau tuntutannya. Harusnya Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman. Baik. Yang maha lemah tuntutannya. Itu kalau Ar-Rahman. Bapak Ibu kita lanjutkan. Kemudian tertukarnya huruf H dengan huruf H lagi pada kata Ar-Rahim sehingga menjadi Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, keduanya kena. Rahmannya kena, Rahimnya kena. Jadi kalau seseorang tidak fasih membilang H, tadi pada Alhamdu kena, pada Ar-Rahmanir Rahim juga kena. Ar-Rahmanir Rahim. Level kesalahan mati saud atau pelafalan huruf. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ar-Rahim artinya dhaif, lemah. Latif, lembut. Raqiq, halus. Jadi yang maha lembut, maha halus, maha lemah. Nah kalau lemah kan negatif perginya. Itu arti Rahim. Tapi kalau Rahim ya Maha Penyayang. Kemudian ada juga kajian tentang apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu Allah bersifat pengasih yang tidak membedakan hambanya itu apakah muslim atau tidak, taat apa tidak, rajin sholat apa tidak, puasa apa tidak, itu tidak dibedakan oleh Allah karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman untuk di dunia ini. Nah, kenapa orang nggak sholat kaya? Ya dia dapat rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum kausalitas mungkin dia ligat nyari rezeki seperti itu. Cahaya matahari didapatkan oleh siapapun. Tapi kalau Ar-Rahim
Nah itu kasih sayang Allah khusus kepada orang beriman di akhirat kelak. Itu beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Mudah-mudahan di dunia dan di akhirat kita mendapat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah yaitu ya luas untuk segala sesuatu. Oke, kembali ke kajian bahasa. Penambahan huruf ya pada kata maliki sehingga menjadi maliki. Ini jarang ya. Tapi kalau anak-anak itu sering. Saya dengar ada kegiatan kuliah subuh didikan subuh hari Ahad itu. Maliki yaumiddin dipanjangkannya ki-nya. Ya, ini kesalahannya nahwu. Kosak tata bahasa. Penambahan huruf ya tersebut menyebabkan dia menjadi dhamir atau kata ganti orang pertama tunggal. Jadi berbahagia dalam bahasa Arab kata ganti orang pertama tunggal itu saya adalah ana. Kalau dia munfasil berdiri sendiri. Tapi kalau dia berhubungan dengan kata lain dia menjadi ya. Namanya qalamun pena. Pena saya qalami. Baitun rumah saya baiti. Zaujun suami saya zauji. Zaujatun istri saya zaujati. Ya. Maliki yaumiddin yang menguasai atau yang merajai hari kiamat. Tapi kalau Maliki yaumiddin rajaku itu artinya Maliki itu rajaku artinya hari kiamat. Rajaku hari kiamat. Ya, jadi tak boleh dipanjangkan ki-nya itu. Ya, dulu kemarin kita jelaskan pada bulan yang lalu bahasa Arab itu diantara perbedaannya dengan bahasa Indonesia, di mana sebuah kata itu ada aturan panjang pendek suku katanya. Kalau aturan itu dilanggar atau salah berubah artinya. Yang itu tidak ada dalam bahasa kita. Ya, kita mau menyebut raja, artinya tidak berubah. Kita mau panjangkan di mana saja suku katanya itu. Ya, sampai terbawa juga dalam bahasa Arab sehari-hari. Assalamualaikum. Ada kan tidak panjang itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Jadi maliki yaumiddin itu rajaku hari kiamat artinya. Maliki itu adalah rajaku. Tertukarnya huruf dal dengan ta pada kata ad-din sehingga menjadi tin pada lafaz maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini jarang tapi pernah terjadi. Saya sendiri pernah mendengarnya. Di sebuah masjid cukup besar pula. Di Jalan Pelajar. Cuman dia memang bukan imam tetap. Dia khotib. Cuman kadang-kadang disuruh jadi imam. Nah, itu kentara sekali Malik Yaumiddin itu. Apa pengaruh dialek daerahnya kita nggak tahu. Karena saya nggak tahu dia suku apa. Ya, karena ada juga pengaruh lisan daerah itu kan. Ya, kalau umpamanya saudara-saudari kita orang Sumatera Utara itu sebagian susah bilang zizu. Ya.
Saya punya mahasiswa kalau orang-orang Sumatera Utara saya guyonan. Ahmad Nasution. Oh, kamu dari Sumut? Iya. Orang sana itu walaupun muslim ternyata enggak berzakat ya. Marah dia. Berzakat Ustaz? Enggak ah. Mereka berjakat katanya. Berjakat ya kan. Walaupun S3 enggak punya ijazah kata. Punya Ustaz? Enggak, yang punya ijazah. Baik. Oke, jadi apakah pengaruh dialek daerah enggak tahu. Kenapa kok jadi tin ya? Malik yaumiddin. Ini level kesalahan saud atau pelafalan huruf. Yaumuddin hari pembalasan, hari kiamat. Tapi kalau yaumuddin itu artinya hari buah pohon tin. Karena ada surat tin kan, wattini wazzaituni wa turi sinin, demi buah pohon tin. Ya, tin. Itu dahulunya pohon yang sangat subur di Palestina, tin itu. Di kita jarang ya, tapi kalau umroh nanti silakan dibeli. Yang segar ada juga yang sudah dikeringkan. Zaitun juga. Ya, ini kenapa kok Allah bersumpah dengan tin, dengan zaitun dan dengan bukit Tursina? Jadi penjelasannya berbahagia. Ini ayat Makkiyah turun di Mekah. Orang Mekah itu banyak yang nggak tahu Palestina waktu itu. Masjid Aqsa sedang dikuasai oleh Romawi. Maka Allah mengansur-ansur memberitahunya. Ya, demi buah tin dan zaitun dan bukit Tursina semuanya ada di Palestina. Cara Allah memperkenalkan Palestina, khususnya Al-Quds yang di sana ada Masjid Al-Aqsa. Baik, berbahagia. Jadi itu arti tin. Buah tin memang artinya. Ini yang paling gawatnya kalau Fatihah ini. Tertinggalnya tasydid pada kata iyyaka sehingga menjadi iyyaka. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa berbahagia ini sangat fatal ya. Level kesalahan ini nahwu ya. Kata iyyaka adalah dhamir munfasil atau kata ganti berdiri sendiri yang diletakkan lebih dahulu dari subjek dan predikatnya. Jadi dalam bahasa Arab kata ganti itu ada 14. Nah, maka yang berdiri sendiri, yang menjadi diletakkan lebih dulu dari subjek dan predikatnya juga ada 14. Iyahu, iyahuma, iyahum dan seterusnya. Nah, sekarang iyyaka. Manakala dihilangkan tasdidnya sehingga menjadi iyak, maka berubah dari kata ganti menjadi kata benda yang berarti cahaya matahari. Iyak itu artinya cahaya matahari. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya matahari kami menyembah dan hanya kepada cahaya matahari kami minta tolong. Bapak Ibu, ini sering didengar anak-anak ya. Jadi sesisi ya kita senang ada didikan subuh itu ya, berbagai macam ibadah praktis itu diajarkan oleh guru-gurunya. Nah, cuman kalau guru-gurunya juga nggak paham, nggak fasih, nah ini bisa-bisa anak itu salah dibiarkan saja.
Sehingga terjadi apa yang disebut dengan fosilisasi. Kesalahan itu membantu memfosil sampai tua. Jadi imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada cahaya matahari kami menyembah, dan kepada cahaya matahari kami minta tolong. Ya. Jadi iyyaka itu kata ganti diletakkan sebelum subjek dan predikat. Dia kan kalau normalnya na'buduka, na'budu kami menyembah. Sekarang didahulukan iyyaka na'budu. Gunanya litakhsis, artinya pengkhususan. Ya. Jadi kalau na'buduka kami menyembahmu umum saja, tapi kalau iyyaka na'budu hanya itu. Kalau kita menerjemahkan dengan satu kata, di mana kata-kata hanya itu dapatnya? Nggak ada hanya di situ. Dia dapatnya dari mendahulukan kata ganti iyyaka itu. Hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu tak hilang tasdidnya, kepada cahaya matahari kami menyembah. Apa agama itu, Pak? Shinto, orang Jepang. Baik, jadi hati-hati. Iyyaka na'budu. Nah, kesalahan yang ini ternyata itu sudah diingatkan oleh seorang ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saya lupa abad keberapa. Dia sudah mengingatkan jangan baca iyak ya, karena iyak itu artinya du'us syamsi, cahaya matahari. Jadi ini yang paling fatal kesalahannya, menghilangkan tasydid ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Di sini ada didikan subuh juga, Pak. Untuk anak-anak. Ada ya? Ahad subuh itu. Oh, ya. Perlu apa namanya? Mudah-mudahan guru-gurunya ikut enggak kajian kita ini. Baik. Menambah huruf waw pada na'bud sehingga menjadi na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Level kesalahan ini sharaf ya. Ilmu tentang kata-kata. Na'bud adalah fi'il mudhari yang berarti kami menyembah. Sedangkan na'budu ini tidak mempunyai sigot atau pola dalam bahasa Arab sehingga tidak jelas artinya. Jadi tidak ada yaf'ulu, na'budu, naf'ulu, itu tidak ada. Jadi mengaburkan arti. Ini juga sering anak-anak yang sering dengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khair, makanya guru MDA, MDTA itu harus fasih ya. Harus bagus bahasa apa namanya bacaannya. Tertukarnya huruf H dengan H pada kata ihdina sehingga menjadi ihdina. Kalau tadi H tertukar dengan H, sekarang H tertukar dengan H. Ihdinas siratal mustaqim menjadi ihdinas siratal mustaqim. Jarang tapi ada, jarang terjadi. Ihdinas siratal mustaqim. Level kesalahan sauti atau pelafalan huruf. Ya. Ihdina adalah fi'il amr yang berarti tunjukilah kami. Asal katanya adalah hada yahdi. Hada yahdi. Sedangkan ihdina itu fi'il amr yang berarti ikutilah kami, di mana asal katanya adalah hada. Jadi ihdina itu artinya ikutilah kami. Kalau ihdina tunjukilah kami.
Ihdinas siratal mustaqim, ikutilah kami jalan yang lurus. Nah, harusnya ihdinas siratal mustaqim. Ada juga kesalahannya sebenarnya pada qaf itu diganti dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim itu enggak ada artinya. Baik, apa yang berbahagia? Kita lanjutkan. Tertukarnya huruf ain dengan alif pada kata an'amta sehingga menjadi an'amta. Ini ada kejadian dalam beberapa tahun yang lalu di sebuah masjid di Panam itu. Imam ini sering salahnya di sini sehingga menjadi gunjingan oleh jemaah. Pakai qala-qala lagi, ana amta, dia agak berbuai-buai kalau membaca ayat itu. Amata. Ya. Huruf ain ini kadang-kadang susah juga karena tidak ada dalam huruf Indonesia. Saya ingat waktu kecil itu banyak yang susah mau nyebut a'udzu, a'udzu, a'u, a'u, a'u. Baik. Berbahagia ini level kesalahannya adalah short atau pelafalan huruf. An'amta, engkau memberi nikmat. An'amta ini jadi kalau an'amta itu dari kata-kata an'ama, akar katanya na'ima. Sedangkan an'amta itu an'ama. Itu hewan mengeluarkan suara yang lemah. Jadi an'amta, engkau hewan mengeluarkan suara yang lemah, suara lemah. Nah, itu dia. Kalau terganti ain itu dengan hamzah, an'amta, an'amta. Harusnya an'amta, an'amta. Baik, jadi an'amta itu kalau hewan mengeluarkan suara lembut, suara lemah itu an'ama. Oh, habis. Bahagia, ini kesalahan-kesalahan yang merubah arti. Ya, ada juga kesalahan yang mengaburkan arti. Seperti tadi ihdinas siratal mustaqim, harusnya mustaqim. Ya. Kemudian yang dalam salat yang juga sering terdengar salah itu ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Yang pertama memanjangkan sa. Ini enggak ada di slide ini, belum ada. Sami'allahu liman hamidah. Jarang tapi ada. Siapa pernah dengar itu? Ustadz itu asal mimpin salat masih seperti itu. Sami'allahu liman hamidah. Baik. Ini salahnya level sorof, ilmu sorof. Sami'a itu fi'il madhi, polanya fa'ila. Fa'ila, enggak ada yang panjang. Namanya kata-kata yang ikut pola fa'ila itu punya hamida, rahima, ya, sami'a. Ya enggak ada yang panjang. Sami'a. Kalau sami'a dipanjangkan sa-nya itu dia berubah bentuk katanya dari fi'il madhi menjadi isim fa'il. Artinya yang mendengar. Nah, coba Sami'allahu liman hamidah artinya Allah mendengar setiap orang yang memujinya. Itu artinya Sami'allah, Allah mendengar, liman bagi siapa, hamidahu yang memujinya. Tapi kalau Sami'allahu liman hamidah itu
Artinya yang mendengar Allah, artinya sami Allah itu artinya yang mendengar Allah. Harusnya Allah mendengar. Sami Allah yang mendengar Allah jadinya. Jadi sekali lagi polanya fa'ila. Tak ada yang panjang. Kalau dipanjangkan itu dia berubah dia. Dari mendengar menjadi yang mendengar. Dari fi'il madhi menjadi isim fa'il. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Hamidah. Itu salahnya, dipanjangkan. Sami'allahu liman hamidah. Itu hamidahu, yang memujinya. Nah, sami'allahu liman hamidah. Ini sering terjadi. Dipanjangkan danya itu. Ini salahnya juga sorof, ya, kesalahan dalam sorof. Bapak berbahagia, hamidah artinya memuji satu orang. Tapi kalau dipanjangkan danya itu menjadi dua orang. Jadi polanya fa'ila satu orang. Dua orang laki-laki fa'ila. Kalau banyak fa'ilu. Kalau perempuan satu orang fa'ilat. Dua orang fa'ilata. Banyak fa'ilna. Satu orang laki-laki hamidah. Dua orang hamidah. Banyak hamidu. Satu perempuan hamidat. Dua perempuan hamidata. Banyak perempuan hamidna. Jadi sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar dua orang yang memujinya. Pertanyaannya siapa dua orang itu? Hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar dua orang yang memujinya. Siapa yang dua orang itu? Oke, Bapak bahagia. Itu bacaan-bacaan sholat yang terdengar ya, atau didapatkan datanya terjadi kesalahan-kesalahan.